Hai guys, apakah kalian tahu 80% dari jumlah uang beredar di Amerika Serikat pada Oktober 2021 itu ternyata dicetak pada Januari 2020? Ya, ini terjadi karena inflasi. Kali ini kita akan membahas tentang inflasi dan kebijakan moneter Amerika Serikat saat pandemi COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, kelompok 1 berbicara mengenai inflasi. Inflasi itu terjadi ketika harga beberapa barang itu naik terus-menerus atau signifikan hingga meluas ke barang lain. Jadi nggak cuma satu barang aja. Yang kedua, ketika jumlah uang beredar di masyarakat itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Yang ketiga, mencetak uang berlebih. Di sini ada 3 jenis inflasi, yaitu yang pertama demandful inflation, ketika permintaan demand terhadap barang dan jasa itu tinggi. Yang kedua, costful inflation, ketika terjadi peningkatan biaya produksi yang akan memicu peningkatan harga penawaran atau supply. Yang ketiga, ada bottleneck inflation, ketika supply-nya jatuh, sedangkan demand-nya ini tetap. Nah, berbicara mengenai tingkat inflasi, jika inflasinya itu di bawah 5%, itu sangat normal dan banyak negara itu mengalami. Tapi jika inflasinya itu di atas 100%, atau hiperinflasi, itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi suatu negara. Contohnya Venezuela yang tiap 15 jam mata uangnya itu naik 2 kali lipat karena mencetak uang lebih. Nah, lantas bagaimana dengan Amerika sendiri? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kezi atas penjelasannya. Lantas, apa hubungannya inflasi dengan keadaan Amerika pada saat pandemi? Apakah tingkat inflasi yang naik? Apakah turun? Apakah ini merupakan hal yang baik atau hal yang buruk bagi Amerika? Mari kita simak. Pada saat awal pandemi, tingkat pengangguran di Amerika Serikat naik secara drastis. Pada awal pandemi, bulan Februari tahun 2020, angka tingkat pengangguran di Amerika Serikat berada pada titik 3,5%. Namun, 2 bulan kemudian, pada bulan April tahun 2020, angka tersebut berada pada titik 14,7%. Yang artinya, pengangguran di Amerika naik dari 2 juta orang menjadi 17,9 juta orang di bulan Juni 2020. Nah, hal ini menyebabkan roda perekonomian di Amerika macet. Karena banyak penduduk Amerika yang awalnya memiliki pendapatan secara tetap dan mampu mengkonsumsi barang-barang di Amerika Serikat secara optimal, tiba-tiba tidak memiliki pendapatan secara tetap, sehingga perilaku konsumsi yang dilakukan tidak dijalankan lagi. Hal ini menyebabkan berbagai komplikasi dalam roda perekonomian di Amerika Serikat. Dan hal ini juga diproyeksikan pada tingkat inflasi di Amerika. Pada tahun 2020, angka inflasi berada di bawah 2%, yang merupakan anjuran dari IMF. Namun, pada tahun 2021, angka inflasi naik menjadi 7%. Dan pada tahun 2022, tahun ini, angka tersebut naik hingga 8,6% menurut data hingga bulan Mei. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai inflasi yang terjadi di Amerika, siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas inflasi tersebut? Nah, kalau di Amerika Serikat sendiri, mereka mempunyai the Federal Reserve System, atau yang dikenal untuk menjadi bapak dari bank-bank yang berada di Amerika Serikat. Nah, Bank Sentral ini mempunyai beberapa kewenangan sendiri, yaitu regulator bagi institusi keuangan, mengelola semua kondisi moneter AS, menjaga stabilitas sistem finansial, dan yang terakhir, menyediakan layanan finansial. Seperti yang kita ketahui mengenai wewenang The Fed tadi, gimana kira-kira respon The Fed itu sendiri terhadap kondisi yang terjadi saat ini? Sejak 15 Maret 2020, The Fed telah melakukan pembelian aset obligasi serta penyuntikan stimulus bagi pekerja di Amerika Serikat. Uang ini didapatkan dari kebijakan mencetakan uang oleh Federal Reserve sebagai bentuk kebijakan moneter yang mereka ambil untuk merespon krisis yang terjadi saat pandemi. Menurut sumber yang kami dapatkan, kondisi uang yang beredar setiap tahun maupun per bulannya semakin bertambah sejak terbentuknya kebijakan pencetakan uang tadi. Nah, kira-kira mengapa sih kok The Fed itu memutuskan untuk mencetak uang? Dilansir dari survei CNBC, sebanyak 46% dari 5.400 responden memilih untuk menyimpan uangnya sejak awal pandemi. Nah, ini tadi itu menyebabkan minat beli masyarakat yang rendah dan berdampak pada perputaran ekonomi yang menjadi terhambat. Sedangkan pemerintah itu membutuhkan uang. Alasan mereka menyimpan uang itu berbagai macam ya guys. Salah satunya dapat dilihat dari diagram yang tertera di slide berikut. Nah, dari kebijakan moneter yang diambil oleh The Fed, apa sih efek yang berdampak pada Amerika Serikat? Tindakan The Fed atas percetakan uang menyebabkan menurunnya nilai dolar terhadap suatu barang dan jasa, atau yang biasanya disebut dengan inflasi. Hal ini dikarenakan tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas ataupun output ekonomi oleh masyarakat Amerika Serikat. Hal ini kita bisa lihat dengan diagram yang berada di slide berikut. Nah, kondisi ekonomi Amerika Serikat pada saat ini tengah diambang resesi.
Hal itu didasarkan dari hasil pelacakan pendapatan domestik bruto The Atlanta Federal Reserve yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat hanya 0,9% pada kuartal kedua pada tahun 2022. Hal ini tuh turun dari kuartal pertama yang masih mampu tumbuh tuh sebanyak 1,5%. Kondisi penurunan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut ini merupakan salah satu tanda resesi. Ekonomi Amerika Serikat itu tertekan oleh lonjakan harga komoditas di tengah tantangan usai pandemi dan perang antara Rusia dan juga Ukraina. Konsumsi rumah tangga juga hanya menopang 70% PDB Amerika Serikat. Nah, hal ini tuh diperkirakan hanya mampu tumbuh sebanyak 3,7%, yang pastinya turun dari proyeksi sebelumnya, yaitu sejumlah 4,4%. Nah, ini merupakan suku bunga dari The Fed, dan kami ucapkan terima kasih.